Nanti yang kualitatif contohnya adalah HBE ya, di mana mutasi basa pengkode asam aminoglutamin menjadi lisin. Jadi pada posisi 26 rantai beta globin, dia harusnya glutamin tetapi berubah menjadi lisin. Nah, untuk HBE ini sendiri di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu cukup banyak kalau dosen saya waktu itu ya yang konsultan hematologi ya, penelitian tentang HBE itu cukup banyak ya. Ternyata yang eh, istilahnya apa ya, karier HBE ya. Kemudian ada namanya HBC. Tadi posisi 26, sekarang posisi 6 rantai beta globin ini asam aminoglutaminnya menjadi lisin. Kemudian ABS tadi ya, asam aminoglutamin menjadi valin pada rantai beta globin. Nah, yang kita kenal yaitu talasemia ya, merupakan sindrom kelainan darah yang diwariskan. Merupakan dari bagian hemoglobinopati yang kuantitatif ya. Di sini disebabkan oleh gangguan sintesis Hb di mana terjadi penurunan kecepatan produksi satu atau lebih rantai globin alfa atau beta. Nah, kita mengenal ada dua jenis ya, talasemia alfa dan talasemia beta. Kalau alfa ya kurangnya produksi rantai globin alfa. Kalau talasemia beta kurangnya produksi rantai globin beta. Nah, seperti ini. Kalau pada normalnya eritrositnya ini kan bentuknya bagus nih, di konkav ya. Pada talasemia dia menjadi bentuk yang eh, apa ya, malform. Red eritrositnya bentuknya tidak normal ya, seperti ini ya. Ini akan lebih mudah didestruksi, biasanya nanti di limpa ya, destruksi. Tadi ya talasemia alfa karena kurangnya atau penurunan sintesis dari rantai alfa. Sebenarnya ada macam-macam ya klasifikasinya. Ada silent carrier state ya, di mana dia tidak menimbulkan gejala karena kurangnya protein alfanya itu sangat rendah. Jadi Hb-nya masih bisa berfungsi normal ya. Kalau ada namanya lagi talasemia alfa trait atau talasemia alfa minor. Jadi ukuran eritrosit lebih kecil dan menderita mengalami anemia ringan. Ringan saja ini. Biasanya Hb-nya masih di atas 10 ya. Kemudian kalau hemoglobin H disease atau talasemia alfa intermedia yang kita kenal dengan HbH ya. Dia ditandai dengan anemia hemolitik sedang sampai berat. Nah, kalau satu lagi ada namanya thalassemia alfa mayor, yaitu tidak terdapatnya protein alfa sehingga terbentuk Hb abnormal atau Hb Barts ya. Dia menyebabkan kematian janin dalam uterus. Ini sebelum dilahirkan saja dia sudah mati janinnya kalau terjadi kekurangan semua produksi protein alfanya, tidak ada protein alfanya ya. Nah, kalau talasemia beta, ada talasemia beta trait, talasemia beta minor, ini gejalanya cuma anemia ringan saja. Kalau beta intermedia, eh, dia sudah menyebabkan anemia ya. Kemudian ada talasemia beta mayor, menyebabkan anemia yang mengancam jiwa. Biasanya ini Hb-nya bisa di bawah 4 gitu ya, di bawah 5 dan dia akan bergantung pada transfusi darah untuk memperpanjang usia. Nah, itu semakin dewasa, kemudian dia harus rutin untuk transfusi darah. Kadang-kadang terdapat penumpukan zat besi ya, besi karena transfusi darah yang terus-menerus ya. Dan namanya thalassemia beta dominan juga. Nah, ini ya, patogenesis. Terjadi perubahan kecepatan dan kemampuan produksi rantai globin tertentu sehingga tidak terjadi penurunan produksi, sehingga terjadi penurunan produksi atau malah tidak diproduksi rantai globin tersebut ya. Bila terjadi mutasi dari gen globin sehingga menimbulkan perubahan pada rantai globin alfa dan beta. Dia bisa mutasi pada gen alfa pada kromosom 16 dan pada gen beta pada kromosom 11. Bisa delesi maupun non-delesi. Nah, tadi ya kalau talasemia beta kan
produksi rantai betanya menurun sehingga rantai alfanya akan terjadi peningkatan produksi kan tidak ada pasangannya nih ya. Rantai alfa yang berlebihan karena tadi ya tidak ada pasangannya ya. Jadi presipitasi pada prekursor zat darah merah dalam sumsum tulang itu berlebihan. Jadi umur eritrosit bisa jadi lebih pendek, kemudian terjadi anemia. Kalau terjadi anemia kan sumsum tulang akan berusaha untuk memproduksi ya, jadi proliferasi eritroid yang terus menerus ya. Kemudian nanti lama-lama akan terjadi ekspansi dari sumsum tulang yang akan mengakibatkan deformitas tulang. Ya, nanti akibatnya terjadi gangguan metabolisme dan pertumbuhan. Nah, bisa terjadi juga splenomegalia, splenomegalilianya, splinnya, limpanya membesar ya. Kemudian lama-lama ya tadi ada penimbunan besi ya. Kalau penimbunan besi yang banyak, terlalu banyak itu akan mengakibatkan kerusakan organ dan mengakibatkan kematian. Makanya kita harus hati-hati. Kalau pada pasien talasemi, misalkan cuma cek darah rutin saja, kemudian kita beri zat besi kan tidak boleh ya. Kita harus yakin benar-benar anemianya itu karena apa? Kalau talasemia kita tidak boleh memberikan preparat besi, malah tambah inflamasinya banyak nanti ya. Makanya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Nah, tadi ya talasemia beta dibagi menjadi 3 biasanya ya, beta mayor ya, yang merupakan bentuk yang homozigot ya. Dia akan bergantung pada transfusi darah seterusnya ini seumur hidup ya. Kemudian ada talasemia intermedia ya. Dan ada talasemia minor yang merupakan bentuk heterozigot yang sering asimptomatik. Nah, inti pentingnya kita mengetahui adanya talasemia minor atau TRID pada pemeriksaan screening pranikah. Kadang-kadang pada pasangan yang mau menikah itu ada yang namanya screening talasemia. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suami istri, pasangan calon suami istri tersebut ada gennya yang mengandung talasemia trait ya. Kalau minor-minor bergabung bisa jadi nanti manifestasinya pada anaknya bisa menjadi talasemia mayor ya. Nah itu harus hati-hati. Makanya kita biasanya melakukan screening, tapi tidak semuanya ya, hanya beberapa tertentu ya. Terutama pada riwayat keluarga dengan penderita talasemia. Jadi ya, presipitasi rantai globin tunggal yang berlebihan akibat kurangnya pasangan globin lainnya untuk membentuk molekul hemoglobin ya. Gangguannya adalah defisiensi rantai globin beta. Nah, ini menyebabkan kekurangan HbA. Tadi kan HbA kan alfa dan beta. Kalau betanya tidak ada, hanya kelebihan rantai alfa bebas, kemudian mengakibatkan rendahnya sintesis HbA ya. Nah, itu nanti akan berakibat apa? Turunnya berat dan volumenya. Jadi nanti kita lihat pada pemeriksaan darah lengkap yang dianalisis pada pasien-pasien dengan talasemi itu selain anemia, kemudian HB-nya turun, jumlah eritrositnya turun, nanti kita lihat di situ nilai MCV dan MCH-nya juga turun. Biasanya ada yang ekstrim kadang-kadang di bawah 50 gitu ya untuk MCV-nya, MCH-nya di bawah 27 gitu. Sel-selnya kecil-kecil gitu. Nah, tadi ya kelebihan rantai globin alfa bebas yang tidak larut dalam plasma akan menempel dan tertimbun sebagai badan inklusi pada prekursor eritroid. Rusaknya sel-sel tersebut sebelum berdiferensi menjadi eritrosit matur, intra dan ekstramedular yang mengakibatkan terjadi eritropoiesis inefektif. Oke, ini ya akibatnya apa? Ini membran eritrositnya lebih kaku ya pada talasemia. Ini bisa dibaca nanti ya. Kemudian ini tadi talasemia beta, talasemia alfa
hampir sama ya pada thalassemia beta. Di perbedaannya terletak pada umumnya di sini terjadi delesi gen ya. Rantai alfa dimiliki bersama fetus maupun dewasa sehingga akan bermanifestasi pada masa fetus. Terdiri menimbulkan tetramer yang larut yaitu rantai gamma 4 happy birds beta 4. Sedangkan pada thalassemia beta terjadi peningkatan rantai alfa ya. Kalau rantai beta yang nggak ada, kalau thalassemia alfa, alfanya yang tidak ada, bukan tidak ada semuanya ya, tergantung delesinya separah apa, bisa 1 gen, 2 gen, 3 gen atau 4 gen ya. Kalau misalkan alfanya berkurang maka akan kelebihan rantai beta ya, seperti thalassemia beta tadi bersama ya. Dalam membentuk dan menyusun rantai globin alfa ditentukan oleh 4 gen ya. Tadi kelainan ini karena kegagalan menghasilkan rantai globin alfa ya. Ada 4 jenis thalassemia alfa. Kalau 1 gen saja, kan dia di sini kan 4 gen ya. Kalau 1 gen saja masih ada 3 ya di sini. Ini 1 gen yang hilang ya, delesinya 1 saja. Ini biasanya silent ya, dia tidak mengalami anemia, jadi hanya pembawa sifat saja. Nah, kemudian kalau pada 2 gen yang delesi bisa di depan sini atau kombinasi ya ini ya, dua gen ya, dia bisa thalassemia trait sehat atau mengidap anemia yang ringan ya. Kadang-kadang dengan pemeriksaan darah rutin saja atau HB elektroforesis saja itu tidak bisa. Kadang-kadang kita perlu analisis DNA kalau pada thalassemia alfa. Nah, kalau bagaimana kalau 3 gen? Nah, 3 gen itu namanya nanti penyakitnya adalah HBH disease atau penyakit hemoglobin H. HBH yang mudah mengalami presipitasi dalam eritrosit sehingga akan membentuk inclusion bodies. Eritrositnya mudah dihancurkan ya. Ini tingkat keparahannya beragam. Nah, ini yang namanya tadi ya hydrops fetalis ya, ketidaknormalan pada semua gen. Karena tidak ada gen alfa sama sekali yang tidak terbentuk, maka kompensasinya adalah gamanya lebih banyak ya. Pada fetus kan tadi ya alfa dan gamma. Nah, tapi kalau alfanya tidak ada, ini nggak ada pasangannya kan, jadi gamma 4. Nah, sebelum lahir sebenarnya dia sudah meninggal di sini ya. Bagaimana sih diagnosisnya? Kalau thalassemia pertama ya anamnesis ya, tadi ya badannya lemah, pucat, lelah, kemudian kelainan tulang, bisa perut raba massa, bisa tadi ya splenomegali atau liannya membesar. Kemudian yang penting ini ditanyakan riwayat penyakit dalam keluarga ini ya. Apakah ada dalam keluarga atau simbah-simbahnya atau saudara-saudara sepupunya ada yang sakitnya sama atau tidak. Nah, pemeriksaan fisik nih, fasies thalassemia ini ya, gejala anemia, kadang bisa ekterik ya. Jadi karena ada destruksi eritrosit yang berlebihan, kemudian pasiennya bisa menjadi ekterik karena pigmen bilirubinnya itu ya. Kemudian atau ada hepatosplenomegali, heparnya liannya membesar, kelainan tulang, pertumbuhan tulang ya karena hematopoiesisnya terjadi ekstrameduler, ada kemudian tanda-tanda penyakit yang lain. Nah, ini ya fasies thalassemia itu seperti ini biasanya khas ya karena tadi ya prekursor-prekursor eritroid kan dipacu ya untuk proliferasi untuk menanggulangi anemia yang terjadi atau akibatnya adalah tulang-tulangnya ini akan lebih menonjol ya. Ini. Dan laboratorium, tadi kita lihat ya, HB, hematokrit, indeks eritrositnya bagaimana, MCV-nya rendah, MCH, MCHC turun. Nah ini satu lagi RDW ya, kalau kita lihat di situ RDW-nya meningkat. Dia bisa normalnya kan sampai sekitar
15-an ya. Kalau RDW-nya pada thalassemia itu bisa di atas 20 gitu. Jadi ada anisositosis ya. Tapi cenderung dominan itu eritrositnya kecil-kecil ya. Nah, kalau pada HBH disease ada namanya peningkatan dari retikulosit kalau kita cat pakai BCB. Nah, kemudian eh, kita perlu menyingkirkan anemia yang lain karena yang paling banyak ada di Indonesia itu anemia defisiensi Fe. Jadi kita harus menyingkirkan apakah anemianya ini karena defisiensi Fe atau talasemia atau bisa bareng ya. Kadang-kadang seperti itu bisa double ya. Dia juga anemia defisiensi besi, dia juga talasemia. Gitu. Jadi thalassemia trade biasanya ya. Kita lihat nanti status besinya kalau sudah diterapi kok anemianya tidak membaik. Oh berarti ini ada proses yang lain ya. Itu tadi ya anemia mikrositik hipokrom ya, anisositosis, poikilositosis. Jadi bentuk-bentuknya macam-macam, ada ovalosit, kemudian yang khas dari thalassemia itu sel target ya, polikromasia, kadang ada eritrosit berinti ya, tosit ya, basofilik stippling ini khas untuk thalassemia beta, badan inklusi ini. Nah, bagaimana dengan analisis hemoglobin? Kadang kita sarankan untuk pemeriksaan selanjutnya adalah elektroforesis hemoglobin atau memakai metode HPLC. Ada dua ya, kalau elektroforesis itu dia bisa menilai hemoglobin varian yang tadi ya bisa terlihat misalkan HBC atau HBS atau HBE ya, HB varian kualitatifnya bisa terlihat. Nah, kemudian HbA2 secara kuantitatif dan HbF. Metode HPLC juga bisa untuk analisis kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, yang perlu diingat adalah ketika melakukan analisis hemoglobin yang perlu diperhatikan adalah apa? Misalkan pasien ini HB-nya 5, kemudian dia minta morfologi darah tepi, dia minta pemeriksaan elektroforesis, yang harus diperhatikan apa? Ada yang tahu? Halo. Kalau ada yang meminta pemeriksaan analisis hemoglobin seperti HB elektroforesis, morfologi darah tepi, kita anjurkannya gimana? Memeriksa sekarang atau setelah transfusi atau bagaimana? Ada yang tahu? Halo, ini pasti pada on. Transfusi, Bu. Ya, ya benar ya. Itu yang paling penting kita harus komunikasi ke ruangan ya, ke klinisi, ke perawat ya. Kadang mereka enggak tahu. Kadang kirim sampel malah justru sampel yang sudah ditransfusi, minta morfologi darah tepi, minta AB elektroforesis, ya enggak akurat ya hasilnya. Kita harus menekankan pemeriksaan untuk analisis hemoglobin dilakukan pre-transfusi. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya sudah, nanti kita evaluasi lagi setelah kurang lebih 2-3 bulan ya, 120 harian ya. Atau ketika kondisinya ngedrop, kadang-kadang kan di transfusi misalkan HB-nya 5, si transfusi berapa kolov sampai HB-nya 10 ya. Kemudian tahu-tahu dia turun lagi 4. Nah, itu bisa untuk dilakukan. Ya. Nah, kalau normalnya seperti ini, kalau pada eritrosit normalnya kan bentuknya bagus, ini bentuknya apa namanya? Hipokrom ya, ini sentral palornya melebar. Kemudian ada yang namanya ini sel targetnya, sel target seperti ini sering dijumpai pada pasien talasemi. Ada anemia defisiensi Fe, bisa sih, cuman uh, lebih sedikit daripada kalau pasien dengan talasemi. Kemudian ada satu lagi nih, namanya NRBC atau Nucleated Red Blood Cell atau eritrosit berinti. Atau kalau kita kenal ini seri apa
polikromatik eritroblast ya. Nah, ini karena tadi ya proliferasi berusaha untuk dikeluarkan ya sel-sel mudanya nih, makanya eritrosit berintinya ada di darah tepi. Nah, ini kadang kalau banyak sekali hati-hati ya. Jangan sampai kita mengeluarkan hasil yang salah yang kemungkinan berpengaruh terhadap hasil apa. Kalau ada eritrosit berinti seperti ini, teman-teman ada yang tahu? Kalau kita periksa darah rutin yang sering berpengaruh hasil apa? Yang sudah kerja ya, terutama ya. Ada yang tahu? Kira-kira kalau pada pasien talasemia beta, kemudian diperiksa darah rutin, kan ada HB, HT, indeks eritrosit, leukosit, trombosit. Kalau banyak eritrosit berinti atau NRBC, itu nanti akan mempengaruhi hitung apa? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, salah. Nebak aja. Pada alat hematologi analyzer. Teman-teman ada yang tahu? Diffcon. Nah, kalau Diffcon kan kadang ada alat yang 5 div, ada yang 3 div. Ya, ini kita berbicara yang global ya. Hampir benar, tapi di jumlah leukosit ya. Jadi alat itu dia tidak akan bisa membedakan ya. Dikiranya yang berinti itu leukosit ya, karena dia kan biasanya ukurannya lebih besar, kemudian ada intinya. Nah, saya pernah nih dapat kasus talasemia beta, pasien dengan anemia, kemudian leukositnya hampir 100.000. Leukositnya hampir 100.000. Nah, ada yang sudah mengeluarkan hasil. Ketika sudah mengeluarkan hasil, padahal preparatnya belum saya cek ini. Wah, ternyata banyak eritrosit berinti. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Nanti akan kita lakukan koreksi terhadap jumlah leukositnya. Kita hitung eritrosit berinti dalam 100 leukosit. Kita hitung leukositnya dulu 100, kemudian kita temukan eritrosit berintinya berapa, baru kita melakukan koreksi. Nah, akibatnya apa kalau kita keluarkan dengan jumlah leukosit yang tinggi, misalkan 100.000, padahal itu tidak valid ya. Nanti dipikir pasien ini juga menderita apa? Ada yang tahu? Misalkan leukosit 100.000 dikeluarkan, hasilnya sudah ke ruangan. Ruangan akan membaca pasien ini dipikir ada kelainan apa? Leukemia. Iya benar ya, leukemia ya, dipikir leukemia karena memang pada thalassemia bisa saja ada juga yang seperti itu ya. Padahal ternyata tidak. Setelah dikoreksi yang 100.000 itu ternyata jadi berapa? Jadi normal, jadi 6.000 dan 11.000 tergantung tadi ya jumlah eritrosit berinti yang kita temukan ya. Hati-hati ya. Makanya untuk nilai-nilai kritis di dalam darah tepi baik itu HB, leukosit maupun trombosit kita harus konfirmasi dengan slide ya, pemeriksaan hapusan darah tepi. Kita tidak boleh percaya 100% saja pada alat. Oke. Nah, tadi ya hemoglobin erythropoiesis ya nanti di sini bisa terdeteksi HbS, kemudian HbA, HbD, HbE, HbC, dan lain-lain ya. Ini kalau normalnya seperti ini ya. Nah ini normalnya, normal adult, normal newborn. Newborn ini kalau newborn pada waktu lahir kan dia masih ada HbF-nya nih ya. Nah HbF-nya. Kalau sickle cell tadi HbS-nya ya yang lebih tinggi di sini HbS ya. Kemudian ada HbSC, bisa S, bisa C. Nah, ini yang sebelah ini kontrolnya ya. Oke. Tadi ya, ini HB elektroforesis. Nanti bisa dilihat kelainannya kira-kira di mana, kemudian tergantung juga misalkan etnis tertentu, misalkan di mana di Afrika atau di Indonesia yang paling sering HB-nya apa. Karena kadang-kadang kan dia tempatnya sama nih antara HbS kemudian HbD ya.
Ewa Maulidah bisa di off dulu. Oke. Nah, ya tadi ya. Ini HBA, HBA2, HBF, kemudian ini di sini ada HBS yang tinggi ya di sini. Nah, ini contohnya kalau HB bar seperti ini. Nah, ini. Di sini HBA2 atau HBE-nya meningkat ya sekitar berapa nih? Agak kurang jelas memang ini ya 80-an 82% ini abnormal ya tentu saja ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Mana ya? Sekian presentasi kuliah saya hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti Mas Aditya. Bu, izin Bu, itu sudah kirim di WA Ibu. Oh ya, oke. Kemudian sudah absen ada linknya sendiri-sendiri ya kalian ya. Oke. Nanti kalau apa namanya seminggu sebelum UTS ya atau mungkin saya diingatkan lagi ya minggu depan akan saya kirimkan materi kuliah yang pertama dan kedua ya. Berikutnya kan yang memberikan Bu Andri ini ya. Nanti saya diingatkan lagi untuk mengirim PowerPoint ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini ya. Mohon maaf kemarin nggak bisa sesuai jadwal ngajarnya ya. Terima kasih. Semoga hari ini, kuliah hari ini memberikan sedikit informasi tambahan, sedikit ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya, adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.